Tema atharus siyam, pengaruh puasa, fi tahdhibin nafsi wa dhabtis sahawat, dalam memperbaiki jiwa, mendidik jiwa kita dan mengendalikan syahwat. Semua orang punya syahwat. Maka ada pertanyaan tuh kadang-kadang, Pak Ustadz, setan itu lebih baik ada atau lebih baik tidak ada? Ya, lebih baik ada. Kalau nggak ada setan, nggak ada yang ke masjid. Kenapa kita ke masjid? Udah dikasih bantuan oleh Allah untuk melawan setan, sehingga kita mau kumpul-kumpul. Dan kumpul-kumpul ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita pagi ini. Qala Al-Qastallani, telah berkata Al-Imam Al-Qastallani fi kalamihi an fadailis shaum, tentang keistimewaan puasa. Tahdhibun nafsi, yang pertama yaitu mendidik jiwa, biriyadatiha, dengan melatihnya, wa kasri syahwatiha, dan mengendalikan syahwat-syahwatnya. Jadi kalau puasa tapi ternyata kok dia belum bisa mengendalikan syahwatnya, ini ada yang aneh. Ada pertanyaan tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ini ada orang sholat, kok dia masih ngomong keji, berbuatan juga mungkar. Jawabannya adalah kurang nyebut asma Allah. Kurang nyebut asma Allah. Ternyata jamaah sekalian, jangan isim Allah, jangan nama Allah yang dipanggil. Kita nih kalau jarang ke restoran, tahu-tahu di restoran itu ada, kita kan minta menu makan tuh. Mas, ada menunya kan? Dikasih. Lalu dibuka, dibaca. Oh, toge goreng. Nah, apal ya? Oncom bakar. Nah ya. Naon deh? Aya naon ya? Hotdog. Hotdog, naon hotdog? Naon hotdog? Nanya ke temennya. Teuing lah, gak tahu hotdog. Lalu kita ngomong, Mas, hotdog ya satu. Nih, kita nggak kenal, kita nggak paham apa itu hotdog, tapi kita mau nyebut, Mas, hotdog satu. Kira-kira datang nggak hotdog? Hah? Datang nggak? Datang. Kenapa? Karena kita mau nyebut. Tahu-tahu ada ustadz yang terkenal datang ke masjid ini. Siapa? Ustadz siapa coba? Ustadz Adi Hidayat datang ke masjid ini. Dari pintu gerbang masuk ke sini, tahu-tahu ada yang manggil, Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira beliau noleh nggak? Noleh. Kenal nggak dengan yang manggil? Kagak kenal, tapi mau noleh karena dia mau manggil. Kita ini kepada Allah kenal kagak? Bingung nih ngomongnya, jawabnya bingung. Kita bingung. Maka manggil saja, ya Allah, Allah datang. Karena hotdog makanan aja dipanggil datang, apalagi manggil Allah. Ya Allah, ya Rahman. Mulut ini jangan biarkan diem. Bersyukur kalau masih sehat, kagak setruk, sehingga setelah mau sholat tuh tarawih masih bisa mengucapkan dengan semangat, Sallu sunnatat tarwih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Enggak ada yang jawab sini. Jawabannya gimana? La ilaha. Itu.
Coba semangat. Sallu sunata tarwih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Eta mah kurang tarik. La ilaha illallah. Ayo ini. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nyebut asma Allah saja. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang dengan lisan yang ikhlas. Giliran ada yang semangat diomong, ulah gitu-gitu amat ya gitu-gitu. Ya masih ada berapa malam? 3 malam. Nah, yang semangat harus seperti semangatnya waktu pertama. Harus giat lagi. Berada di masjid harus lebih lama lagi. Kalau ingat dosa-dosa lebih banyak istighfarnya. Kenapa? Udah mau habis. Kalau mau berdoa banyak doanya. Itu ada kitab buku Majmu' Ad'iyah, kumpulan doa dari Al-Ihya Insan Kamil, Munajat Ramadan. Penuhin aja tuh. Bangun malam di mana aja asal bukan di toilet, doa kepada Allah, minta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau ngapain udah dijamin oleh Allah, tapi ternyata masya Allah Rasul itu masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mintanya? Ya Allah, a'inni ala zikrika, bantu aku ya Allah agar aku mengingatmu. Wa syukrika, dan bantu aku ya Allah agar aku bisa berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Kita ibadahnya kayak gini kagak pernah minta. Nggak bisa minta, jangan malu minta. Kali-kali kita butuh nangis kepada Allah. Ya, kebutuhan kita banyak, ibadah kurang, sedekah kurang, baca Quran kurang, membantu orang lain tanpa pamrih kurang. Doa masa kurang sih, tinggal minta. Pakai bahasa Arab, artinya nggak tahu. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Apa itu maksudnya? Kagak tahu. Wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan. Kalau udah hajat nih. Amin. Taunya hajat. Makanya orang yang enggak berilmu, kata Imam Al-Ghazali, man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal-amalnya ditolak, enggak diterima. Kenapa? Enggak tahu ilmunya. Semangat beribadah, banyak zikiran, bacaannya kenceng, tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus tahlilannya, semangat tahlilannya. Punya utang kagak dibayar. Salah. Makanya manusia itu harus punya 2 hubungan yang baik. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia juga baik.
Ini orang rajin ke masjid, Masya Allah, keluar dari masjid kagak ada senyum-senyumnya. Ketemu orang dianggap nggak ada. Makanya jamaah yang udah rajin ke masjid, yuk amalkan itu. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, iya itu syaratnya. Kalau mau senyum harus nyari teman. Ini senyum sendirian, jelema gelo eta. Sebab naon? Eta pangaosan kuliah subuh Ramadan. Pulang-pulang gelo, nanaonan gelo. Eta senyum-senyum sorangan. Kudu nyari temen kalau mau senyum. Berikutnya, takliluhu, puasa itu bisa mengurangi apa yang muncul dari pengaruh-pengaruh nafsu dan godaan setan yang membawa dampak buruk. Setan itu dalam sebuah hadis ya diriwayatkan dari sahabat asar ya, bukan hadis, asar sahabat. Asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berlari dalam diri anak Adam melalui aliran darah. Fadayyiku majariyahu bil ju'i wal atas. Maka persempitlah jalan alirannya dengan lapar dan haus. Jadi kalau kita lapar, kita haus, darah ngalirnya itu kagak ada, nggak normal-normalnya. Sehingga itu membuat setan juga sulit jalan-jalan. Qala Abu Thalib Al-Makki telah berkata, fa fil ju'i nuqsanud dam. Abu Thalib Al-Makki berkata, maka di dalam lapar, di dalam rasa lapar itu ada pengurangan darah. Wa nuqsanuhu, dan berkurangnya darah diku maslakil adui adalah menyempitkan jalannya musuh. Wa da'fu maskanin nafsi, dan melepaskan tempat tinggalnya nafsu. Lisukuti makaniha, karena kedudukannya yang runtuh. Jadi kedudukan, tempat duduknya maksudnya. Tempat duduk setan itu pada runtuh. Karena setan itu duduk di dalam aliran-aliran darah manusia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur banget kepada Allah ya. Kalau kita pengen jadi orang soleh, gampang. Setiap hari harus ketemu orang soleh, kumpul dengan orang soleh. Ini ada orang pengen jadi orang soleh, ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi orang soleh. Terus giliran ada orang soleh, dijauhin. Kita itu Masya Allah banyak salahnya, banyak kurangnya. Istighfarnya kurang. Ada baca istighfar. Baca istighfar. Kunaon sebab tarang ngaji. Wiridan istighfar sapoe 70 kali. Atau 100 kali. Ini suruh baca istighfar. Baca tasbih. Masya Allah. Ayat tadi dia. Ayat. Wa fi khabarin, dan disebutkan di dalam khabar anak Isa dari Nabi Isa alaihissalam, ya ma'syaral hawariyin. Hawariyin ini adalah orang-orang kaki tangan daripada Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut hawariyin. Wahai golongan hawariyin, ju'u butunakum wa attisu akbadakum. Laparkanlah perut kalian, hausilah, bikin hauslah hati-hati kalian. Wa a'ru ajsadakum la'alla qulubakum tarallahu azza wa jalla.
dan tanggalkanlah pakaian kemewahan kalian supaya hati kalian dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Latihannya itu sederhana. Kalau ada makanan waktu berbuka, ada tahu, ada oncom, gorengan bala-bala, ada nugget, ada buras, ada kerupuk. Mana yang paling kita senengin? Pilih. Gorengan. Berarti latihannya jauhi gorengan. Kenapa sih di sini harus ada gorengan? Ayo. Ini kita, ya Allah, mau berbuka puasa, Masya Allah, udah nyiap-nyiapin gitu. Orang-orang kayak kita ini udah mau dapat baju baru, alhamdulillah, enggak juga, lebaran tetap jalan. Ini jadi aneh ya. Dia Ramadan kagak puasa, giliran ada azan maghrib ikut bahagia. Kagak puasa Ramadan, akhir Ramadan ikut mengharapkan THR. Padahal sekarang nggak ada THR, adanya THS. Dia poin naon? Tunjangan hari Senin. Ibu-ibu nyaut. Ada masih ibu-ibu? Ada. Makhluk halus mah nggak kelihatan. Ini yang kasar-kasar kelihatan. Wa fi falju'u. Yakni bihaqiqati zuhri wa safail qalbi. Maksudnya adalah dengan hakikat zuhud dan beningnya hati. Ini banyak nih beberapa orang salah memaknai zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan dunia, nggak cari kerja. Ini mah orang-orang males ini. Zuhud itu adalah banyak dunianya, tetapi tidak ada di hati. Di hati nggak ada. Sedikit. Kenapa? Karena dia tahu. Coba, siapa yang rumahnya tidak ada gudang? Ayo. Ini hampir setiap rumah punya gudang. Apa isinya? Kardus bekas, mainan anak yang nggak ada kepake. Buat siapa nggak dibuang? Buat cucu. Aduh, cucu udah kelewat. Jadi ini mumpung Ramadan, yang punya makanan korma habisin, karena pahalanya besar. Ngasih THR itu, ini bapak-bapak nih mau ngasih THR kan ke keponakan, betul? Ke cucu, ke anak tetangga. Kapan itu ngasihnya? Nanti udah nggak Ramadan. Yang punya korma-korma habisin Ramadan. Ada yang ngasih ke saya 20 kilo. Udah habis 10 kilo. 15 kilo udah habis. Terakhir bagi-bagi tadi malam. Ada tamu datang bagi. Orang kita juga nggak modal, diem aja. Tahu-tahu ada orang ngirim dari Pondok Indah. Udah ini udah nggak amin, udah dapat. Tapi tadi malam udah nge-WA lagi. Oh, waduh. Kapan saya ngisi lagi di sini? Habisin, jangan ditunda-tunda. Buat apa? Nanti Ustaz buat nambah jajan kue-kue lebaran. Gak usah. Udah sekarang mumpung Ramadan, kasih ke orang. Emang mati gak makan korma? Punya makanan-makanan apa udah? Anak nyobain kagak boleh, dimarahin. Jangan deh. Kenapa tuh mama? Buat lebaran dong. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah, yuk sadar.
keistimewaan, fadilah bulan Ramadan, punya apa yang bisa kita kasih? Makanya Nabi SAW diikuti oleh para sahabat Nabi, diikuti oleh tabi'in, diikuti tabi'in. Sekarang mereka sudah tidak ada, penggantinya adalah para ulama. Ulama kita ya, itu hampir tidak pernah pakai celana. Pakainya sarung. Ya kan? Dan mereka tidak pernah bawa dompet. Apalagi bulan Ramadan, kagak bawa dompet. Karena dompet itu mempersulit kalau mau sedekah. Coba lihat, ketika ada Jumatan, yang bawa dompet gimana? Ngodok-ngodok dompet, ngitung-ngitung dompet. Ulama kita nggak ngajarkan gitu, nggak ada bawa dompet. Lihat, mau nyumbang, kenanya berapa? Kena 100 ya 100. Kalau kita, ini ada 5 lembar, 100 tadi bawa 150, 20.000, 10.000, 2.000 tuh sisa parkir. Pas ngodok, belum. Ini pengalaman saya, bukan pengalaman jamaah. Ini saya. Insya Allah jamaah ya nggak beda. Ayo ya, makanya kalau mau ke masjid Jumatan jangan udah siapin dari rumah. Aku nggak mau bawa yang 100 ribuan. Siapin. Pokoknya saku sini, ini sini. Jadi begitu keropak jalan nggak lama gitu, set gitu loh. Membuka tas lah. Di tas banyak. Nggak ada. Macam ayo. Masya Allah, ketinggalan di meja kantor. Wah, gak jadi. Siapin ya, mumpung masih ada hidup, mumpung masih ada umur. Ini untung nggak ada keropak subuh nih. Nah, saya ngisi di tempat lain ada keropak. Keropaknya ada tapi nggak berjalan. Ya. Keropak itu kalau di sini tidak dijalankan, di tempat lain dijalankan keropaknya, udah jangan disalahkan. Memang itu punya peraturan yang berbeda. Tekuduk iya di masjid situ, tekuduk iya. Tekuduk pokoknya urusan dunia itu nggak ada yang harus, nggak ada yang pasti. Yang pasti itu bahwa neraka itu panas. Walaupun sudah terlatih di dunia, biasa orang mah panas-panasan, pegawai lapangan, pemadam kebakaran, panas biasa. Di neraka teu karasa deui. Pasti panas. Zuhud ya, zuhud kayak gitu. Ini karena pertemuan terakhir nih sampai jam 7 ya. Nah, ini orang ngaji itu senangnya kalau udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, eta nu ditunggu-tunggu. Ya Allah, nafsu. Wa falju'u, maka adapun lapar miftahu zuhdi, yaitu kuncinya zuhud. Wa babul akhirati, dan pintunya akhirat. Wa fihi, dan di dalam lapar dzullun nafsi, yaitu kehinaan nafsu. Kita bisa menghinakan diri kalau lagi kelaparan, kalau lagi nggak punya duit, itu bisa kepada Allah. Ya Allah, mau mintanya itu lama, nangis dulu. Ini ada orang ya baca Fatihahnya nangis, karena dia sampai lama bacanya. Kita itu pengen cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jawab ragu-ragu tuh. Dei waladhdallin. Itu bapak-bapak, itu doa. Enggak harus selesai sholat. Ihdina ya Allah, berikan aku petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Amin. Kalau ada yang ini Al-Fatihah, apa maca Fatihah. Udah Anda jadi orang yang beda. Amin. Kunaon ma amin. Ini kan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Masalahnya kita enggak tahu bahasa Arab ya. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma pahana huluna dadana. Eta dadana huluna amin. Giliran pahana huluna dadana buukna amin. Aduh pokok aya na diaminkeun. Ya Rabbana ya Karim. Di dalam itu ada penghinaan diri. Jadi ini orang sholat baca ihdina itu sampai 7 kali. Nggak kena, nggak nangis, dan dia senang dengan kalimat ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas coba orang yang nggak biasa, eta baraha tahun belajar Al-Fatihah menikos gitu tuh beres-beres atuh kos ijab kabulnya. Padahal itu lagi menikmati. Sama coba bapak-bapak, kenapa ada orang was-was? Karena dulu belajar niat sholatnya kepanjangan. Contoh, subuh usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada enggak 5 detik? Ada? Ayah? Cepet tuh ayah gitu. Ayah? Allahu Akbar. Ayah 5 detik? Oh, tak ayah. Makanya itu kadang ada orang was-was karena enggak pas-pas di mulutnya. Allah, di hati usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil. Tapi takbirnya Allah. Karena ngepaskan usolli fardhu dan gitu. Padahal niat itu kudu usolli niat. Makanya orang salat coba rukun salat aya baraha? Lupa. Pasti lupa, mikir deh. Kahiji niat. Teu aya kahiji usolli teu aya. Nanti dibilang bid'ah nih saya. Gak pakai usolli. Kayak tadi saya masbuk loh, ketinggalan. Tahu-tahu di sini udah mau surat terakhir. Langsung. Itu orang-orang yang biasanya was-was. Kalau dari awal itu orang wudu ya di sini nih. No. Cai kurang kenceng mana? Digedein. Cai eta. No. Ya Allah, belajar dari kecil nawaitul wudu ali rafail hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Apal giliran praktek. No. Jorokin gitu. Itu karena gitu, ngepasin. Padahal kalau udah mau masbuk, tahu-tahu imamnya lakum dinukum waliyadin. Eta sukses. Allahu Akbar. Langsung
Giliran ayah waktu panjang, malah was-was. Wadhul nafsi. Jadi lapar itu menghinakan diri, menunjukkan ketundukan kepada Allah, menampakkan kelemahan diri kepada Allah dan ketidakberdayaan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,